Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat Tuhan, kemurahan Allah yang senantiasa boleh kita rasakan, kita mengucap syukur karena setiap pertolongannya selalu baru di dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah masa sulit, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Sebelum kita bersama-sama nanti mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu, saya mengajak kita semuanya untuk memuji Tuhan. Bersamamu Bapa, kita akan pujikan pujian ini dengan penuh sukacita. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang.
sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dia gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkan isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita akan berdoa. Bapa yang Maha Baik, kembali kami datang mengucap syukur di hadapan Tuhan untuk kami boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu di tengah situasi, kondisi, keadaan yang sangat sulit saat ini, Bapa. Kiranya Engkau hadir dan mengurapi hamba-Mu dan kami sekalian boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat saat ini kondisi yang sangat sulit, judul firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan judul pengharapan di tengah situasi sulit. Pengharapan di tengah situasi yang sulit. Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dunia saat ini sedang dilanda kebingungan. Dunia sedang dilanda kecemasan. Rasa khawatir yang sangat berat. Hadirnya virus corona yang sangat cepat merebak ke seluruh penjuru dunia, memakan banyak korban, bahkan nyawa banyak saudara-saudara kita yang melayang oleh karena adanya wabah virus corona yang saat ini sedang terjadi. Pasti ini semuanya menimbulkan satu kegelisahan yang sangat berat. Pasti ini semua membuat jiwa setiap orang semakin gelisah. Melihat kondisi situasi sekarang ini, dampak yang dialami tidak hanya masalah sakit yang dirasakan, namun juga di berbagai bidang seperti bidang ekonomi juga sekarang ini mengalami kesulitan. Banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang saat ini menjadi miskin oleh karena situasi keadaan yang terjadi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang menjadi pertanyaan adalah kemana kita akan berharap? Kemana kita akan mencari ketenangan dari situasi yang sulit ini? Mazmur tadi mengatakan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Yang pertama yang kita perlu rasakan, kita mencari Tuhan, karena di sanalah kita akan menemukan ketenangan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Pemazmur adalah seorang yang hidupnya berkecukupan. Kekuasaan dan kedudukan yang tinggi seharusnya bisa membuat pemazmur bisa melakukan hal ini. Hal apa saja bisa dia lakukan dan dia kerjakan. Tapi kenyataan yang dihadapi berkata lain. Semuanya tidak bisa membawa ketenangan buat si pemazmur. Pemazmur mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, karena daripadanya lah keselamatanku. Di saat badai sedang melanda hidup kita, kemana kita mencari ketenangan? Pengharapan bagi jiwa yang saat ini kita rasakan. Mungkin banyak orang, para ahli jiwa yang hebat,
para psikolog dan juga para pendeta yang diurapi Tuhan, yang luar biasa. Namun pemazmur hanya mengatakan di sini, hanya dekat Allah saja aku tenang. Dia hanya bersandar kepada Tuhan sebagai pengharapan di dalam kehidupannya. Semua orang pandai, semua orang pintar tidak bisa menjamin ketenangan jiwa yang dirasakan. Dan hanya Tuhan yang memberi ketenangan di dalam kehidupan pemazmur. Yang hanya pemazmur inginkan adalah dekat dengan Tuhan. Satu-satunya Allah yang menjadi sumber ketenangan jiwanya yang sejati. Tuhan Yesus mengundang kita semua untuk datang kepadanya di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Dia mengatakan, marilah datanglah kepadaku, hei kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Kelegaan yang Tuhan Yesus berikan ini tidak hanya kelegaan secara jasmani saja, tetapi juga kelegaan secara rohani. Tuhan secara lengkap, secara penuh menjamin kelegaan jiwa kita. Sehingga sama seperti yang diungkapkan oleh pemazmur tadi, bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang, karena daripadanya lah keselamatanku. Yang kedua, pemazmur mengatakan hanya Dia gunung batu dan kota benteng keselamatan. Gunung batu dan kota benteng keselamatan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, gunung batu dan benteng adalah sebuah tempat perlindungan dari serangan musuh yang jahat yang akan memporak-porandakan kita. Gunung batu dan benteng yang kuat membuat diri pemazmur aman dari semua serangan musuh-musuhnya. Musuh yang sekarang ini nyata, yang sekarang ini ada di depan kita adalah wabah yang sedang terjadi. Ini sangat menakutkan bila dilihat data-data yang diungkapkan, diucapkan, yang sering diinformasikan melalui media televisi. Banyak orang yang meninggal, banyak orang, ribuan yang dirawat di rumah sakit. Ini tentunya menjadi hal yang amat sangat menyedihkan. Ini musuh yang nyata di depan kita, yang perlu dihadapi, yang terkadang membuat kita semuanya juga khawatir, takut, bimbang, cemas, dan juga bahkan sedih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kecemasan, kekhawatiran yang semakin meningkat akan membuat kekebalan di dalam tubuh kita itu menurun. Kekebalan di dalam tubuh kita itu menjadi lemah oleh akibat rasa khawatir, rasa cemas yang terlalu tinggi. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pemazmur menjadikan Tuhan itu kota benteng dan batu karang perlindungan. Karena pemazmur yakin bahwa ketika dia berlindung kepada Tuhan, ketika dia ada di dalam kuasa Tuhan, dia bisa aman, dan di dalam kasih-Nya dia berada di dalam perlindungan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang membuat pemazmur tetap merasakan tenang, nyaman, berada bersama dengan Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit, dan dia tetap bisa berharap kepada Tuhan walaupun kondisi situasi tidak
menentu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah saat ini kita sedang dilanda kekhawatiran? Apakah saat ini kita sedang dilanda kecemasan? Apakah saat ini kita sedang dilanda ketakutan? Kalau saya mendengar saudara-saudara kita yang ada di Wilis, mereka harus diisolasi. Sungguh bersyukur luar biasa penyertaan Tuhan kepada saudara-saudara kita ini. Banyak orang yang merasa empati menolong saudara-saudara kita yang ada di Wilis. Dan biarlah Tuhan juga akan memberkati mereka yang punya rasa empati, baik itu dari pemerintah maupun dari orang-orang sekitar yang digerakkan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita semuanya meyakini bahwa Allah menjadi kota benteng kekuatan kita, tidak ada yang perlu kita khawatirkan sebetulnya. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, janganlah kamu khawatir akan hari esok. Hari esok itu ada kesusahannya sendiri. Lihatlah burung-burung di udara yang tidak menanam tetapi dipelihara oleh Allah. Bunga bakung di padang yang indah. Salomo dalam segala keindahannya pun tidak seindah bunga bakung yang ada di padang. Ini menunjukkan bahwa kita tidak perlu khawatir. Pemeliharaan Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pasti ketika kita bersama dengan Tuhan, hidup kita selalu aman dalam perlindungan Tuhan yang Maha Tinggi. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat dari kebenaran firman Tuhan yang dinyatakan oleh pemazmur tadi, dia mengatakan bahwa percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Percayalah kepada Tuhan setiap waktu. Percaya setiap waktu. Percaya setiap saat. Artinya bahwa percaya di dalam segala keadaan, percaya di dalam segala situasi. Memang ini tidaklah mudah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan di saat situasi-situasi yang aman, dalam situasi-situasi yang normal, dalam situasi-situasi yang biasa-biasa saja, tidak ada masalah, maka terkadang itu sangat mudah untuk dilakukan. Namun ketika terjadi situasi-situasi sulit, situasi-situasi yang menghimpit, tekanan-tekanan yang luar biasa Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita, terkadang kita bertanya, kemana Tuhan? Kemana Allah yang senantiasa ada di dalam kehidupan kami? Kok tidak menolong kami saat ini? Kelihatannya Bapak Ibu Saudara, ketika kita dihadapkan dalam situasi-situasi sulit, kita juga tetap dituntut tetap percaya kepada Tuhan setiap waktu, setiap keadaan dan setiap situasi. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara perjalanan kehidupan Ayub, dia dalam ujian dan pencobaan yang sangat berat. Anaknya mati, harta yang dia miliki semuanya musnah, bahkan istri yang dia kasihi juga tidak memberikan support dukungan yang baik, bahkan mengatakan harus mengutuki Allah. Bagaimana keadaan perasaan yang dirasakan oleh Ayub saat itu? Pasti sangat berkecamuk. Namun Ayub tidak
bergeser sedikit pun. Dia mengatakan Allah yang memberi, Allah juga yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayo tetap percaya setiap waktu, setiap saat, di dalam segala situasi. Karena Ayub yakin ketika dia tetap mempercayai Allah, ada pengharapan yang besar di tengah situasi-situasi yang sulit yang Tuhan izinkan terjadi. Luar biasa kalau kita melihat di dalam Ayub pasal yang terakhir, kehidupannya dipulihkan Tuhan. Demikian juga kita berharap bangsa kita juga akan mengalami pemulihan. Kehidupan ekonomi bangsa ini juga akan mengalami pemulihan. Kehidupan keluarga kita masing-masing juga akan mengalami pemulihan. Kehidupan yang ada di dalam kita masing-masing juga akan mengalami perkembangan, perubahan. Oleh karena kita tetap percaya kepada Allah setiap saat dan setiap waktu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dunia memang sedang dalam kekhawatiran. Dunia memang dalam kecemasan. Dunia saat ini sedang dalam tekanan. Oleh karena situasi yang Tuhan izinkan terjadi, virus corona yang saat ini ada merebak di berbagai negara, bahkan sampai merenggut korban nyawa di mana-mana, membuat kita semuanya juga menjadi cemas, khawatir, bimbang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebagai orang percaya kita tidak perlu lagi merasakan hal itu. Seperti pengalaman pemazmur, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia kota benteng, dan menjadikan Allah menjadi kota benteng kita, perlindungan kita. Namun kita senantiasa tetap percaya kepadanya setiap waktu dan tidak meninggalkan Tuhan, bersandar kepadanya, berserah kepadanya. Kita yakin bahwa penyertaan dan perlindungannya selalu ada senantiasa di dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Allah yang kami sembah, kami puji dan kami muliakan. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Kiranya pagi ini Engkau memberkati seluruh sidang jemaat. Kami menyerahkan semua dalam tangan Tuhan, pimpinan, penyertaan, anugerah Allah yang mengalir dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kami menyerahkan Tuhan saat ini kondisi situasi sulit yang menekan dan memimpin anak-anak-Mu. Tuhan yang memberikan pembebasan, Tuhan yang memberikan kekuatan di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kami menyerahkan Tuhan saat ini Bapa, khususnya saudara-saudara kami yang ada di Wilis, yang saat ini sedang diisolasi. Biarlah mereka juga diberi kekuatan oleh Tuhan, diberikan perlindungan oleh Tuhan. Yang sakit Tuhan pulihkan. Kiranya semua ada dalam kasih karunia-Mu. Kiranya Tuhan, orang-orang yang tergerak membantu, biarlah Tuhan juga akan memberkati mereka dengan berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa dalam surga, dan biarlah kami pagi ini akan menerima berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai di dalam segenap kehidupan kami sekalian. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya.